Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Alega Muhammad dalam program Bola Makan Bola. Kali ini ada berbagai macam fenomena mengenai kompetisi sepak bola yang dihentikan. Apalagi PPKM dilanjutkan, kompetisi sepak bola pun juga diberhentikan. Bahkan lapangan-lapangan yang ada di wilayah Jawa itu dikunci semuanya. Pemirsa yang ada di rumah, lantas bagaimana nasibnya sekolah sepak bola? Lantas bagaimana nasibnya pengkaderan bibit-bibit atlet bola di Indonesia ketika pandemi ini masih berlanjut? Bagaimana nasibnya para pemain ataupun pelatih di SSB sendiri yang mana penghasilannya pun dari ngelatih sepak bola? Kali ini saya tidak sendirian di studio, meskipun terlihat jomblo, pakai jubah, ya seperti penonton bola yang ada di wilayah Arab-Arab gitulah. Saya bersama Bapak Dr. Imam Syafi'i, Magister Kesehatan. Assalamualaikum Mbak Imam Syafi'i. Waalaikumsalam, Mas Muhammad. Gimana kabarnya? Bagaimana Sehat? kabarnya Pak Imam Syafi'i? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Mas Muhammad? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini saya lagi di studio sendirian, ya ngobrolnya akhirnya lewat Zoom karena memang PPKM gini Pak nih. Mboten napa-napa nggih Pak nggih. Tidak apa-apa, tidak ada masalah asal nanti informasinya tersampaikan kepada pemirsa gitu. Oke, Pak Imam, mengenai tentang SSB sendiri Pak. Iya, iya, iya. Ada beberapa hal yang perlu, kan Pak Imam ini juga founder daripada Real Madrid gitu ya Pak Imam nggih. Iya. Suaranya tidak kedengaran, hilang, suaranya hilang, Mas. Oke, lantas bagaimana dengan keberadaan sekolah sepak bola yang saat ini di tengah-tengah PPKM sendiri Pak Imam? Ya. Jadi perlu saya sampaikan dulu, Mas Muhammad, saya dulu punya pengalaman sebagai PIC-nya Real Madrid Foundation. Jadi sekolah sepak bolanya Real Madrid yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sidoarjo. Kemudian sekarang saya punya 4 akademi. Baik. Satu di Sidoarjo, namanya Indonesia Soccer Academy. Yang kedua di Mataram, NTB, Mataram Soccer Academy. Yang ketiga di Bangkalan, Bangkalan Soccer Academy. Kemudian yang terakhir, yang keempat di Surabaya, Surabaya Soccer Academy. Baik. Keempatnya dalam kaitannya dengan PPKM sekarang ini kita liburkan karena kita patuh pada aturan pemerintah bahwa aktivitas meskipun itu sifatnya olahraga ya, yang bisa menimbulkan imunnya anak-anak itu kita istirahatkan. Ya. Seperti itu. Untuk sementara waktu kita istirahatkan, Mas Muhammad. Oke. Baik, Pak Imam mohon maaf sebelumnya karena Pak Imam sekarang juga menjadi owner dari Soccer Academy kan gitu, Indonesia Soccer Academy. Lantas bagaimana untuk memanajerial daripada nasib pelatih official yang ada di Indonesia Soccer Academy Pak Imam? Ya, jadi sementara ini memang kita off-kan ya kegiatannya karena kehadiran pelatih di akademi kita itu kan dibayar berdasarkan kehadirannya gitu. Iya. Ya, jadi ketika mereka diliburkan ya otomatis pendapatan mereka
tidak ada. Ini yang memang kita pikirkan. Saya termasuk ke akademi saya yang terakhir-terakhir ini yang apa? Yang eh, yang libur gitu. Sebelumnya meskipun kita pandemi sebelumnya kita tidak libur karena saya sudah melakukan penelitian ya di 4 akademi saya itu tentang prokesnya gitu ya. Jadi Baik. anak-anak sebelum latihan itu kita ukur saturasi oksigennya ya. Saturasi oksigen itu kadar oksigennya dalam darah. Kemudian anak-anak masuk itu pakai sarung tangan, kemudian pakai masker. Ternyata main sepak bola dengan menggunakan masker atau berolahraga dengan menggunakan masker ini sebenarnya tidak mengganggu saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh. Nah, sebenarnya kalau itu bisa, artinya pemerintah juga paham, sebenarnya tidak apa-apa. Kita melakukan aktivitas olahraga, tapi dengan catatan itu prokesnya dipenuhi. Hanya problemnya apa? Problemnya kalau SSB itu kan atau akademi yang usia dini itu kan didampingi oleh orang tua gitu loh. Nah, orang tuanya ini yang akhirnya sering bergerombol. Akhirnya itu yang menjadi pemberatan bagi pemerintah atau Satgas untuk melaksanakan kegiatan latihan itu. Baik. Berarti memang sebenarnya meski kalau seumpama ini latihan di tengah-tengah pandemi, tanpa masker pun tidak masalah Pak Imam ya? Sebenarnya ya tidak masalah ya, dari asal kita prokesnya jelas gitu ya. Terus anak-anak juga memang di situ anak-anak sehat, enggak ada yang OTG gitu. Oke, baik. Tentang masalah kompetisi ini Pak Imam. Ya. Karena memang ini kebutuhan pembibitan atlet bola. Lantas apakah ada terobosan kompetisi-kompetisi yang lain ketika pandemi ini masih berjalan misalkan sampai akhir tahun gitu? Ya. Ini memang problem yang sangat sulit bagi kami ya. Dalam setahun sebelumnya ya, dari pandemi yang gelombang pertama dulu itu saya sempat mengistirahatkan 3 event saya ya, yang biasanya kita punya kompetisi berjenjang ya, mulai dari usia 10-12, kemudian usia 12-14, 14-16, semuanya libur. Nah, sementara kompetisi atau pertandingan untuk event yang resmi ini kan sebuah kebutuhan bagi seorang pemain. Dalam standar FIFA misalnya anak usia 10-12 tahun setahun harus main antara 20 sampai 25 kali. Anak umur 14 tahun itu harus bertanding 25 sampai 30 kali. Dan ini kita tidak dapatkan ketika musim pandemi seperti ini. Iya. Berarti ada keterlambatan pembibitan gitu, ada keterlambatan untuk pengayaan kompetensi bagi siswa di sekolah sepak bola. Benar Mas. Artinya ada sesuatu yang terputus. Mestinya anak-anak ini kan trennya sudah harus naik gitu ya. Berarti apakah ada dampak dari prestasi ke depan Pak Imam? Ketika di negara lain, oke. Jadi sudah pasti Mas, itu kan ketika kompetisinya itu tidak jalan, karena kompetisi ini merupakan bagian dari sebuah proses pembinaan kan gitu. Karena di Indonesia sekarang kan bukan hanya di tingkat SSB ya, tapi di tingkat elit pro-nya aja ya, Suratin itu semuanya akan berhenti. Dan ini menjadi sebuah handicap ya, sebuah tantangan atau yang menjadi halangan untuk pembinaan prestasi anak-anak gitu. Baik, siap Pak Imam, mungkin bisa ditahan dulu. Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita break dulu Pak Imam. Kita tunggu sampai pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Kalau nggak mau dimakan bola ya makan saja bola. Oke, kita masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Imam Syafi'i, Magister Kesehatan.
Pak Imam, Ya, saya ya, Mas ini Yoyo. juga mengampu mata kuliah di Fakultas Kesehatan. Oh ya, Dulu ya, STI ke Surabaya gitu. ya, ya, ya. Sekarang namanya Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Oke, tapi saya bukan asli dari kesehatan, Pak Imam. Saya saya dari prodi pendidikan agama malahan. Oh iya, iya, iya. Oke, Pak Imam, apakah selain latihan bola mungkin ada pendidikan keberlanjutan bagi siswa-siswa SSB ketika latihan diberhentikan, kompetisi diberhentikan, apakah ada materi yang lain yang perlu disampaikan kepada siswa-siswi? Mohon maaf, siswa-siswa SSB. Ya. Jadi kita anak-anak dibuatkan grup oleh masing-masing pelatihnya. Kemudian Oke. anak-anak dipandu oleh pelatihnya. Hari ini WhatsApp latihan grup ya? apa? Iya. Jadi anak-anak dipandu agar di rumahnya tetap aktif dengan bola gitu. Makanya apakah nanti bisa latihan sendiri, apa dibantu orang tuanya atau saudaranya. Yang Baik. penting anak beraktivitas supaya bubble feelingnya dan kondisi fisiknya tidak hilang. Gitu. Oke, Kalau oke. misalnya dalam 1 bulan ini sudah harus istirahat total, kita nanti memulai lagi dari nol lagi. Gitu. Apa Apakah yang itu sudah sudah dibilang didapatkan itu efektif, Pak hilang. Imam? Ya dikatakan efektif tidak efektif, Mas. Karena apa? Karena ya kebutuhan intensitasnya kan tidak terpenuhi gitu, frekuensinya tidak terpenuhi, intensitasnya tidak terpenuhi, durasinya tidak terpenuhi gitu. Hanya Eh, sebatas ya, conditioning. oke. Ketika tidak efektif, misalkan ya satu pelatih bisa mengampu sekian dari siswa gitu Pak Imam ya, dari tiap jenjang. Apakah Ya, ya. itu ketika dilatih ada berapa persen sih siswa yang aktif untuk mengikuti itu? Halo? Ya memang kendalanya tidak bisa semuanya. Iya, memang tidak semuanya bisa aktif gitu, Mas. Oke. Karena memang satu terkendala dengan fasilitas yang tersedia gitu. Itu Persentasenya? tidak maksimal ya dan tidak efektif juga gitu. Ya Persentasenya Pak sekitar Imam? 50-60% gitu. Hampir setengahnya ya. 50 Berarti sampai yang 60%. Hampir akan tetapi setengahnya. iya, Iya. iya. Kebutuhan administrasi misalkan pembayaran SPP itu masih tetap berjalan Pak Imam. Eh, Ketika tidak ada latihan di lapangan, kita sementara off kan gitu. Ya kasihan karena kita juga melihat kondisi Oh. sosial ekonomi orang tua yang saat ini. Di kondisi yang normal aja, yang latihan di lapangan, itu kan banyak wali yang datang ke kita, ya mohon maaf, kita sekarang terkendala dengan masalah pendapatan, penghasilan, karena usahanya terkendala dengan pandemi ini gitu. Oke, baik. Jadi memang kita juga sama-sama memahami, Mas Muhammad. Iya, iya, siap. Oke. Jadi memang benar-benar prihatin gitu ya. Ya, Karena sama-sama ini ya. kita perhatikan, kita juga prihatin juga. Sebenarnya dari Indonesia Soccer Academy yang dengan banyak cabang baik di Bangkalan, Surabaya atau di kota-kota yang lain. Ya. Apakah inventarisir itu juga yang sudah dimiliki apa saja sih Pak Imam? Lalu apakah perawatan itu penting? Lalu bagaimana tentang untuk menghadapi maintenance dari inventaris ISE ini, Pak Imam? Ya, jadi Di tengah kan pandemi kayak gini nih. kalau kita kan banyak di peralatan ya. Kalau lapangan itu kan sifatnya sewa. Jadi Oke, menjadi tanggung jawabnya pengelola lapangan. Yang oke. banyak kita di bola ya, di bola perlengkapan latihan dan itu ya. Alhamdulillah di akademi kita itu semuanya kita punya tempat untuk merawat itu dan ada petugasnya gitu. Kita siapkan petugas untuk merawat peralatan itu. Dan di musim pandemi ini kita juga memberikan jalan keluar bagi anak-anak kita bahwa bola ini sekarang kita serahkan dibawa pulang oleh anak-anak meskipun itu punyanya manajemen gitu.
Jadi supaya apa? Kita tidak terbebani oleh perlengkapan. Karena begini, Mas, di musim pandemi ini kadang-kadang satu lapangan itu tidak boleh dipakai. Ya, misalnya Mm-mm. saya kan di Sidoarjo pakai Jenggolo karena alasan PPKM itu tidak boleh dipakai. Akhirnya kita cari tempat yang lain gitu, yang memungkinkan di situ bisa dipakai. Nah, Baik. mobilitas untuk peralatan itu kan sangat-sangat berat bagi kami kalau misalnya harus ditanggung manajemen semua. Nah, solusinya peralatan sebagian kita titipkan ke siswa gitu. Oh, dengan alasan bahwasanya buat latihan di rumah ketika kita tidak latihan Iya, di lapangan. iya seperti itu. Oke, baik. Memang SSB itu pasang surut gitu Pak Imam ya. Iya, Ini betul, Mas. apakah dari PSSI juga ada perhatian bagi ISE ini, Indonesia Soccer Academy? Misalkan untuk kesejahteraan pelatih atau apa gitu. Dari Asprof lah ya. Eh, semuanya kita mandiri ya. Semua eh, SSB itu semuanya mandiri. Jadi akademi SSB. Kalau dari Asprof atau induk organisasi kita itu sifatnya hanya ya memfasilitasi kompetisinya gitu. Selain itu tidak gitu. Oke, Semuanya berarti mandiri, Mas. kalau hari ini ya udah nggak ada kabar, nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Diem di tempat gitu aja Pak Imam. Iya. Jadi sekarang ini kita ya anak-anak pokoknya kita himbau ke orang tua juga tetap aktif di rumah dan bola yang kita berikan atau yang dia punya dimanfaatkan sebaik mungkin supaya ball feelingnya tidak hilang. Apakah ada komunikasi antar pemilik SSB sendiri Pak Imam? Misalkan dari Indonesia Soccer Academy dengan SSB misalkan Elfaza, SSB Untak Rosita dan lain sebagainya melakukan komunikasi untuk bagaimana menemukan solusi gitu Pak Imam? Ya sebelumnya kita ya di musim-musim sebelumnya sebelum PPKM itu kan kalau mengumpulkan massa terlalu banyak kan juga tidak boleh. Maka Mm-mm. format pertandingannya kalau kita menggelar turnamen kita atur ya. Jadi habis pertandingan pertama, kedua gitu peserta pertama pulang. Terus peserta Oke. berikutnya datang sehingga kerumunan itu tidak terjadi terlalu banyak seperti di musim-musim sebelumnya yang tidak pandemi gitu. Nah, solusinya seperti itu. Berarti Kadang-kadang. eh, prokesnya itu agar tidak kerumunan, tidak ada penonton. Kalau Hmm. ini sudah datang, lantas bagaimana respon orang tua ketika dilepaskan anak-anaknya? Berarti ada kompetisi dong di tengah pandemi ini. Hmm. Kalau yang sekarang di PPKM-nya Hmm. itu tidak, tapi sebelum PPKM ini terlaksana ya, turnamen-turnamen usia dini itu terlaksana. Tapi dengan catatan seperti tadi itu, ada yang membuat format pagi sore gitu. Jadi dipecah gitu lah. Tujuannya supaya Oh. tidak terjadi kerumunan. Bahkan ada Dan beberapa tempat yang dijadikan tempat pertandingan sehingga terpecah-pecah gitu. lapangannya pun juga mohon maaf, dan biayanya pun juga semakin membengkak berarti ya Pak Inom ya. Pasti, seperti saya misalnya melaksanakan latihan ya di Indonesia Soccer. Biasanya kan semua kelompok umur jadi satu. Mm-mm. Tapi dengan pandemi ini saya memecah kelompok itu dari 12 tahun ke bawah sama 12 tahun ke atas, 13 tahun ke atas kita pisah. Sehingga tidak terjadi kerumunan massa banyak di lapangan, kemudian di pinggir lapangan wali yang mendampingi juga tidak banyak. Nah, konsekuensinya kita ya sewa lapangannya membengkak, biaya operasional yang lainnya seperti pelatih membengkak gitu. Seperti itu. Oke, berarti memang benar-benar ya ada potensi, ada peluang itu minus, bukan malah ada pemasukan gitu Pak Imam ya. Ya itu yang terjadi ya, yang itu yang Oke, terjadi. Memang Sam, harus kita pahami karena kondisi seperti semacam ini. Dari sisi pembayaran wali aja juga banyak yang artinya melakukan tunggakan dengan alasan kondisi ya pandemi. pandemi ini. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak Imam, mungkin bisa ditahan dulu.
Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap setia di program Bola Makan Bola. Sampai pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih kembali bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Masih bersama Bapak Dr. Imam Syafi'i, Magister Kesehatan. Dan tentunya dengan saya Alaika Muhammad di program Bola Makan Bola. Oke, Pak Imam masih kembali lagi bersama kami, Pak Imam. Ya, ya. Apakah juga ada perhitungan dari manajemen SSB, Pak Imam, ketika nanti ternyata ini pasca PPKM ada regulasi yang tidak membolehkan lagi untuk melakukan kompetisi ataupun bahkan latihan, kerumunan selama 6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Lantas apakah ada solusi yang direncanakan oleh SSB khususnya Indonesia Soccer Academy ini? Ya, seperti tahun-tahun yang lalu kita selalu koordinasi ya, dengan satu pihak pengelola lapangan, kemudian dengan kepolisian, bahkan Satgas ya. Kita selalu koordinasi meminta masukannya. Seandainya nanti misalnya sampai akhir tahun masih tetap PPKM, kira-kira ada solusi enggak? Kira-kira misalnya, oh nanti yang latihan adalah anak-anak yang memang sudah tidak membawa potensi virus ya. Kemudian latihan nanti durasinya dikurangi. Kemudian orang tua hanya ngedrop, nanti kalau sudah ngedrop pulang kemudian jemput lagi, sehingga di lapangan itu benar-benar pelatih sama anak-anak, dan itu jumlahnya dibatasi. Skenario saya seperti itu, Mas Haikal. Oke, berarti keberadaan SSB juga mau merencanakan seperti itu untuk melakukan yang ke depan ketika memang ada pembatasan gitu Pak Imam ya. Ya, jadi yang perlu kita sampaikan pemahaman masalah ini kepada misalnya kepada pihak Satgas, pihak kepolisian, bahwa kita perlu duduk bersama gitu. Bahwa coba perhatikan, salah satu anjuran di prokes itu kan berolahraga kan gitu. Jadi kalau anak-anak terus tidak boleh olahraga dan kontradiktif dengan himbauan anjuran, ya kontradiktif. Yang penting menurut saya prokes itu dipenuhi gitu loh. Berarti memang sebenarnya dengan keberadaan pandemi ini yang dilarang, bahkan ada pembatasan kegiatan, lantas terus SSB juga kena imbas, sebenarnya kontradiktif dengan apa yang diinginkan SSB sendiri Pak Imam ya? Ya sangat kontradiktif gitu loh. Di satu sisi kita dianjurkan untuk berolahraga ya dalam rangka meningkatkan imun gitu. Ya minimal caring lah ya. Ya. Caring itu bahasa apa itu nggak tahu saya. Nah, sekarang justru kita melakukan aktivitas, kalau misalnya pas latihan pagi ya vitamin D-nya dapat anak-anak itu dengan berjemur kan gitu. Terus anak-anak bergerak kan gitu. Anak-anak ceria. Sekarang coba diperhatikan, ketika misalnya anak-anak 1 bulan di rumah itu apa yang dikerjakan kan gitu. Bosen. Bosen pasti. Ini terjadi gelombang pertama ya. Memang banyak beberapa wali ya, terutama yang menengah ke atas masih belum banyak berani melepas putra-putranya gitu. Oh juga faktor dari orang tua wali juga yang Iya. menjadikan kita mempertimbangkan. Mungkin yang agak, mohon maaf, agak parno dengan keberadaan pandemi ini juga Pak Imam. Iya. Jadi kan takut ya. Contoh misalnya di Surabaya, ini yang paling terdampak di Surabaya Soccer Academy ini. Ya mohon maaf saya sampaikan bahwa di Surabaya Soccer Academy ini kan menengah ke atas ya, yang walinya, pesertanya. Ini hampir lebih dari 60% mereka tidak latihan. Ketika kita tanya, ya alasannya tadi itu, belum berani melepas anaknya dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik, berarti memang
seakan-akan menjaga betul, padahal dengan olahraga pun juga akan memenuhi itu, Pak Imam. Iya, ya, sebenarnya seperti itu. Akan tinggal bagaimana. Kita atur, Mas Ar, kita buat prokes ya. Mulai dari anak-anak itu berangkat dari rumah, di lapangan, sampai pulang ke rumah itu sudah kita atur. Jadi bagaimana supaya prokes itu tetap terjaga gitu. Apakah itu pernah disampaikan ke pemerintah dari kelompok owner SSB misalkan? Ya kita itu kan bersifat perorangan gitu, kalau gitu Mas. Artinya kita sudah sampaikan ke Asprof, ke Askap gitu ya, bahwa kita melakukan latihan itu seperti ini. Termasuk ke Dinas Pariwisata yang Dispora di Sidoarjo ini kan yang mengelola lapangan itu. Bahwa kita minta izin lapangan, ini loh prokes kita gitu. Baik, baik. Berarti memang sudah disampaikan semua, tapi belum ada jawaban atau sudah ada jawaban, Pak Imam? Kalau dari pemerintah Sidoarjo itu kan sepanjang itu ada izin dari induk organisasinya, kita sudah izin ke PSSI waktu itu, kemudian diizinkan, kemudian kita menyampaikan ya, kita memaparkan ini loh proses anak-anak dari rumah ke lapangan, dari lapangan ke rumah untuk latihan di Stadion Jenggolo. Nah, kita sampaikan seperti itu. Baik, baik. Siap. Berarti memang sebenarnya hanya masih melihat belum ada jawaban secara pasti dari pemerintah sendiri, Pak Imam ya. Ya, ya. Jadi kalau menurut saya ya kalau misalnya yang sifatnya itu seperti olahraga seperti itu dengan strategi misalnya orang tuanya hanya mengdrop ya supaya tidak terjadi kerumunan di pinggir lapangan menunggu anak-anaknya. Saya kira tidak ada masalah. Di lapangan pun nanti kita bisa membuat model latihan yang jaraknya terus tidak berdempetan gitu ya. Jadi misalnya selama pandemi ini anak-anak yang dibangun skill development-nya ya. Jadi Oke. skillnya ya. Jadi tidak terus game gitu dengan berebutan bola sehingga terjadi kontak tubuh. Enggak. Misalnya dalam jarak 5 meter mereka melakukan passing, Passing. melakukan dribbling yang secara individu. Oke. Kan itu bisa disiasati gitu. Oke, Mas siap. Muhammad gitu. Berarti sebenarnya sudah ada, cuman masih kayaknya kurang ada komunikasi timbal balik intens dari pemerintah gitu, Pak Imam ya. Iya, iya. Kita Oke, siap kok dari pelaku-pelaku yang di lapangan itu. oke, siap. Mungkin ditahan dulu, Pak Imam. Pemirsa yang ada di rumah, tetap setia bersama kami. Jangan kemana-mana. Tetap saksikan Bola Makan Bola setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, terima kasih pemirsa. Masih kembali bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Tentunya juga masih bersama Pak Imam Syafi'i. Beliau adalah founder Indonesia Soccer Academy. Sebelumnya juga Real Madrid ya Pak Imam ya. Real Madrid Ya, Academy ya. iya, iya. Tapi berhubung saya itu sukanya Barcelona Pak Imam. Akhirnya kalau lihat Real Madrid masa agak kurang suka. Tapi kalau dikasih jersey-nya mau saya Pak Imam. Gitu. Ya, secara teknis permainan sangat menyukai ya. Real Yang Madrid mana? Barcelona ya. Oh ya, tiki takanya itu. Ya, ya. Ketika masanya Ronaldinho, Ya, ya. terus Deco, bahkan pemain masih kipernya dari Turki Rustu itu saya sudah suka meskipun nggak sampai ke papan atas. Iya, iya. Gitu. Ini malah curhat akhirnya, curhat bola bukan curhat SSB ini. Tapi tidak masalah. Iya, iya. Gini, ini masalah tentang Real Madrid ya Pak Imam ya. Apakah Iya, masih iya. ada juga Pak Imam yang di Surabaya ini Real Madrid? Sudah tidak ada. Dulu kan begini, kita tuh ada kerjasama dengan Real Madrid Foundation di Oke. bawah naungan yayasan di Indonesia ya. Kemudian dibukalah 7 sekolah sosial olahraga namanya, SSO, Sekolah Oke. Sosial Olahraga. Di Papua, di Makassar, di Jogja, di Aceh, di Sidoarjo,
dan di Banjarmasin. Ya. Sekarang tinggal yang di Jogja itu di UNJ. Yang lainnya ya sudah UNY. tidak memperpanjang kerjasamanya termasuk di Sidoarjo. Ya. Itu tidak diperpanjang karena sebab Enggak, kalau yang lain memang enggak aktif ya, karena enggak aktif. Kalau di Sidoarjo kita memutuskan mengambil satu periode, jadi 4 tahunan. Kita enggak memperpanjang. hmm, apakah dari Akademi Real Madrid tersebut ada eh, keberlanjutan karir dari siswanya, mungkin bisa masuk Real Madrid gitu, under berapa gitu. Enggak sampai ke sana ya, enggak sampai ke sana. Hanya Terus kita tujuannya, tuh sebenarnya Real Madrid Foundation itu lebih kepada daerah-daerah yang tertimpa konflik. Dulu kita bisa diterima itu karena ada Lapindo itu. Jadi banyak harus 40% itu dari anak-anak korban Lapindo. oh, jadi Padahal memang memberikan kegiatan di masa senggangnya karena konflik itu, ya karena bencana itu. karena Oh, bencana. Dulu di Jogja itu ada gempa, kemudian di Aceh ada tsunami gitu. di Jadi Papua dipilih, juga ya, kan ya, konflik ya. dipilih daerah-daerah yang semacam itu. Artinya apa? Memberi perhatian kepada masyarakat yang tertimpa musibah di situ. Itu saya kira malahan kalau selesai SSBC itu terus ada potensi bisa diambil ke Real Madrid gitu. Enggak ya? Enggak sampai ke sana. Ya, Terus sekarang sudah tidak diperpanjang, akhirnya diganti Indonesia Soccer Academy. ya Indonesia Dan Soccer Academy. manajemennya itu juga sama seperti itu Pak Imam. Sama, jadi dulu mulai dari staf pelatih ya, model, saya terus terang banyak mengadopsi ya. Kemudian kita modifikasi. Saya juga belajar juga di La Masia juga yang punyanya Barcelona. Karena saya Oke. penggemar Barcelona juga. Jadi mengkombinasi. Oh, Saya juga begini Mas Haikal, kita itu Mas Muhammad, karena apa? Karena sepak bola ini kan terus berkembang ya. Jadi benar-benar. negara-negara maju, termasuk bagaimana perkembangan Belgia ya, Iya. kemudian itu kita ada apa di negara-negara yang maju itu, termasuk di Prancis, kemudian di Jerman yang dulu sempat perkembangan sepak bolanya drop itu, kemudian muncul lagi. Apa yang ya itu yang kita pelajari gitu. Baik. Berarti Pak Syafi'i pernah ke Barcelona ketika belajar di La Masia itu Enggak, saya kan manajemennya. manajemennya itu kan sekarang ini dengan era sekarang yang banyak di-share di media sosial itu kan sudah banyak dokumen-dokumennya yang bisa kita dapatkan gitu. Oke. Dan juga eh saya Mas Muhammad ya siap. dalam rangka terutama manajemen ya, saya banyak belajar ke teman-teman juga sharing-sharing di ASEAN ya. Saya ke Bangkok, kemudian ke Phuket, ke Singapura, banyak diskusi dengan teman-teman Arsenal di Singapura, dengan Fandi Oke. Ahmad Soccer Academy gitu. Saya banyak belajar dari situ gitu. Oh, Fandi Ahmad Soccer Academy Singapura. Iya ya, punya Mas Termasuk di Fandi Niak Mitra Malaysia. dulu ya. Iya, iya itu. Siap. Oh, berarti memang wah sudah banyak makan garam. Apakah juga mengikuti kompetisi internal mungkin di salah satu klub profesional di Liga Indonesia, Indonesia Soccer Academy ini, Pak? Iya, semuanya kita ikutkan ya, karena kita sekarang ini kan termasuk sudah akademi yang terafiliasi ya ke PSSI, sehingga kita harus mengikuti program-program yang digelar oleh PSSI. Nah, Mungkin di internal Persebaya atau di Deltras gitu. saya di PSSI Sidoarjo, di PSSI Surabaya, semuanya ikut, di PSSI Bangkalan, di PSSI Mataram, semuanya ikut. Jadi karena kita sudah asosiasi sudah akademi yang terafiliasi. Mohon maaf, ketika di PSSI Surabaya misalkan ya, Ya, terafiliasi di PSSI Surabaya. ya. Berarti Indonesia Soccer Academy juga mengikuti kompetisi internalnya di Persebaya juga. Bukan, Bukan. Surabaya Soccer Academy sesuai dengan home Oh. base-nya. Nah, kalau yang di PSSI Sidoarjo, Indonesia Soccer Academy. Kalau yang di Bangkalan, Oh. Bangkalan Soccer Academy. Gitu, sesuai dengan Pusatnya di divisinya. Iya, Sidoarjo. iya. Sehingga ya ikut kompetisinya kayak kompetisi lokal regional Liga 3 gitu-gitu nanti selanjutnya.
ya nanti bisa ke sana. Nah, sekarang ini Mas kan kita sudah terafiliasi ya, jadi kita bisa mengikuti misalnya Suratin gitu ya, sudah Oh kita iya, punya akses ke sana gitu. ya Piala Suratin yang Elite Pro itu ya Pak. Iya. Mungkin terakhir Pak Imam Syafi'i bisa memberikan closing statement harapannya terhadap pembibitan calon atlet bola, calon generasi legenda sepak bola Indonesia ke depan. Seperti apa sih? Ya. Monggo silakan Pak Imam. Jadi kan prestasi itu tidak serta-merta ya. Artinya Baik. bahwa atlet berprestasi itu dibuat, diciptakan. Nah, makanya perlu ini SSB itu bukan hanya sekedar latihan, tapi pendekatan ipteknya dilibatkan, manajemennya, pengelolaan SSB-nya seperti apa. Ini semuanya harus sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu loh. Baik. Nah, seperti itu. Kalau memang kita mau berprestasi, termasuk bagaimana menciptakan wadah pertandingan yang berkualitas gitu. Karena Berarti dari ya. yang gini Mas, dari yang apa yang saya ciptakan, kompetisi yang kita ciptakan itu sudah melahirkan pemain-pemain yang seperti Brilan Aldama yang sekarang Brilian Aldama. ya, kemudian di Persebaya itu ada Marcelino gitu ya. Nah, Iya, iya. itu diantaranya itu termasuk yang Arsa Ramadhani yang kemarin masuk Garuda Select itu. Oh, Saya Garuda Select yang di ya, Inggris itu ya. ya, jadi saya mulai tahun pertama, dua, ketiga itu selalu menyumbangkan pemain di situ. Oh, alhamdulillah. Berarti tetap ada kontribusi lah ya. Oh iya, Ya, nasibnya Garuda Select ini masih tetap eh, training center di sana ya Pak Imam ya berarti ya. ya kan sudah selesai sekarang ini nanti. Oh, oke, oke. Nanti mungkin Nah, ada tahap yang keempat, mungkin seperti itu. iya ini sudah ketiga soalnya. Baik. Ya, Oke Pak Imam, terima kasih. Mohon maaf telah menyita waktunya. baik Sangat luar biasa sama-sama. sekali Ya, eh, berdiskusi, berdialog dengan jenengan. Ternyata saya mengetahui bagaimana nasibnya para manajemen, staf, pelatih, bahkan rencana ke depannya, proyeksi ke depan. Mudah-mudahan Pak Imam panjang umur, sehat terus Pak amin, Imam. amin, amin, amin. Bisa Terima kasih menciptakan banyak banyak. atlet sepak bola dan mengharumkan negara Indonesia ini bisa Amin. berprestasi baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Ya, ya. Syukur-syukur bisa Piala Dunia Pak Imam. Amin. Amin, amin. Ya, ya. Oke Terima pemirsa, kasih. itulah tadi dialog kami dengan Bapak Dr. Imam Syafi'i, Magister Kesehatan. Beliau adalah founder dari Indonesia Soccer Academy. Dengan berakhirnya dialog ini maka berakhir pula program Bola Makan Bola. Saya Alaika Muhammad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.